Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 5 dan 6. Lalu materinya apa saja ya anak-anak ya? Nah, yang pertama ada apa ya? Nah, yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu posisi membaca yang baik, kemudian belajar tentang kata. Yang kedua yaitu matematika, ada pola gambar dan membaca pola. Kemudian ada PPKN, pengalaman bersama keluarga. Selanjutnya, nah materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia, posisi membaca yang baik. Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana posisi membaca yang baik itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa posisi membaca yang baik. Yang pertama, membaca di tempat terang ya, jangan membaca di tempat yang gelap. Kalau perlu menggunakan lampu. Kemudian yang kedua, saat duduk tubuh harus tegak, tidak boleh membungkuk ya. Kemudian yang ketiga, ada jarak mata dengan buku sekitar 30 cm. Selanjutnya, nah di sini kita akan belajar tentang kata. Kata terdiri dari suku kata. Suatu kata juga memiliki bunyi yang hampir sama dengan kata yang lain. Nah, di sini ada kata, ada suku kata, ada banyak suku kata, kemudian ada kata lain dengan bunyi yang hampir sama. Kita perhatikan kata yang pertama yaitu lari. Nah, suku kata dari kata lari itu ada la dan ri. Banyak suku katanya ada 2 ya. La, ri, ada 2. Nah, kata lain dengan bunyi yang hampir sama yaitu laci. Kemudian kata yang kedua yaitu 3. Suku katanya ada berapa ya? Oh ya, suku katanya ada 3. Kemudian banyak suku katanya ada 2 ya. 3 berarti ada 2. Lalu kata lain dengan bunyi yang hampir sama tiba ya, sama ya. 3 dan tiba itu hampir sama. Kemudian kata yang ketiga yaitu belajar. Suku katanya terdiri dari belajar. Nah, banyak suku katanya ada 3 ya. Belajar. Nah, kata lain dengan bunyi yang hampir sama yaitu pelajar. Nah, kata selanjutnya yaitu kelapa. Suku katanya kelapa. Maka banyak suku katanya ada 3. Lalu kata lain dengan bunyi yang hampir sama yaitu kenapa. Lalu kata berikutnya yaitu keramaian. Nah, suku katanya keramaian. Nah, banyak suku katanya ada 4. Keramaian. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama yaitu kedamaian. Kemudian kata yang terakhir yaitu kebaikan. Suku katanya kebaikan. Banyak suku katanya ada 4. Lalu kata lain dengan bunyi yang hampir sama yaitu kebalikan ya. Nah, selanjutnya, nah kita akan belajar matematika, membaca pola gambar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pola gambar. Masih ingat ya anak-anak ya? Jadi pola gambar adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan ya. Jadi teratur ya. Nah, yang pertama kita akan belajar pola gambar sesuai dengan ukuran ya. Pola gambar dengan perbedaan ukuran. Bisa dilihat di situ ada gambar bola. Ada ukuran yang paling kecil, kemudian sedang, dan ukuran yang besar. Lalu selanjutnya kecil, sedang, besar. Selanjutnya lagi ya, kecil, sedang, besar. Seperti itu ya. Berurutan atau teratur ya, dari kecil, sedang, kemudian besar. Pola selanjutnya yaitu pola gambar dengan perbedaan warna. Nah, anak-anak bisa melihat ya di situ ya. Di situ ada tabung. Tabungnya berwarna biru, merah, kuning. Maka pola selanjutnya juga sama, biru, merah, kuning. Nah, pola selanjutnya juga sama lagi, biru, merah, kuning, dan seterusnya sama ya, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Lalu pola gambar yang ketiga yaitu pola gambar dengan perbedaan jenis benda. Bisa dilihat ya, di situ ada gambar buku, tumpukan buku, dan juga pensil ya. Jadi ada tumpukan buku atau buku, kemudian pensil. Nah, pola selanjutnya juga sama, ada buku dan ada pensil. Ada buku, ada pensil, ada buku, ada pensil, dan
Seperti itu ya, sampai seterusnya ya. Sama, jadi teratur. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar PPKN anak-anak, pengalaman bersama keluarga. Ya, kebersamaan bersama keluarga sangat menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan saat waktu luang, misalnya saat hari libur. Kebersamaan bersama keluarga membuat kita bahagia. Nah, misalnya kemana saja ya untuk berlibur atau pengalaman bersama keluarga itu bisa dilakukan misalnya ke kebun binatang atau pergi ke taman kota. Bisa juga membaca cerita bersama ayah di rumah, itu juga merupakan pengalaman bersama keluarga, dan masih banyak lagi. Jadi keluarga menjadi rukun, kita harus mensyukurinya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang posisi membaca yang baik. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kata ya. Kemudian kita juga sudah belajar membaca pola gambar. Lalu yang terakhir kita juga sudah belajar macam-macam pengalaman bersama keluarga. Selanjutnya yaitu tugas anak-anak yaitu mengerjakan LKS tema 2 halaman 91 pada bagian Ayo Berlatih 5 dan halaman 93 pada bagian Ayo Berlatih 6. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terus belajar, tetap semangat ya anak-anak ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.